warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Ain mak sah nih. Sah. Karena kita menghadirkan alumni. Alhamdulillah. Alumni tahun berapa nih? Baru kemarin kayaknya. 2016 ya, bukan udah mau 10 tahun ya? Enggak, bukan alumni. Kan 2021 ya. Masih baru. Masih baru. 2016 tuh baru mulai ke sini. Oke, angkatannya 2016. Iya, 2016, lulusnya 2021. Alumninya baru 21. Iya, agak telat sih. Oh, enggak apa-apa. Enggak lah. Cukup lah. Cukup ya. Cukup menjiwai gitu maksudnya. Kan belajar kan harus bersungguh-sungguh. Ya, itu dia. Tapi enggak nyesel kan ya. Enggak. Soalnya pada saat TA itu ternyata gong ya. Iya, alhamdulillah. Dulunya kerawitan juga kayaknya. Bukan gong itu. Oh, bukan. Jadi katanya Mang Mei dari sumber yang valid dan bisa terpercaya ini, Rifki ini pada saat TA itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya lah pasti. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin lulus lah. Hasilnya, hasil TA-nya, karya fotografinya tuh bagus. Dengan tema? Waktu itu tuh jadi batik sama jaket kulit. Jadi dikolaborasiin gitu. Buat dibikin salah satu karya di dalam bidang fashion gitu. Tapi dalam sosial media. Waktu itu strategi pemasarannya dalam sosial media. Jadi bikin karya fotografi komersil tentang fashion yang memadukan antara material batik dan kulit. Iya. Asli Garut kan. Berarti batiknya juga batik Garutan juga? Iya. Oh, batik Garutan. Garut juga. Lebih ke batik Garutan mana? Kampung Pasir kan ada beberapa batik Garutan juga ya? Kayaknya itu makin harus nanyanya ke ininya, nggak seperhatian itu Pak. Tapi lebih global Garut ya? Janjinya nggak nanya seperti TA ya? Mahal. Ya siapa tahu aja kan. Masih ada ingat sesuatu gitu ya? yang diangkat emang menjadi ciri khas daerah tertentu gitu. Tapi ini lebih global Garut gitu. Iya, Batikan emang Garut Garutan dan aja. Iya. Karena produksi kulitnya juga Sukaregang ya? Iya, Sukaregang. Jadi mengangkat lokal genius gitu Local lah. Local pride. Asli Garut. Dan dikemas dengan secara komersil, divisualkan, dipublikasikan di sosial media. Jadi dia mengukur juga mengenai keberhasilan foto itu di dalam sosial media itu exposure-nya seberapa besar. Iya. Gitu kan? Ya, jadi waktu itu emang di fungsi ini emang buat sosial media. Tapi nggak karena kan pengennya menjelajahi ke luar gitu. Nah, aku riset juga ada beberapa negara ya, jadi kayak kota fashion kan ada Paris, Jepang, waktu itu ada London, ada 4 negara kalau nggak salah. Nah, itu aku iklanin melalui ya Instagram kan sekarang udah ada fitur barunya. Jadi kayak bayar gitu untuk ke beberapa negara itu, jadi dipilih lah. Gitu. Ada seleksi itu untuk bisa masuk ke beberapa negara. Iya, karena kan saya ingin menyampaikan si karya itu emang ke 4 luar negara itu. Seperti itu. Tujuannya ke 4 negara fashion dunia katanya. Betul. Dan ternyata viral. Berarti ya berhasil ya untuk mendobrak ke 4 negara itu. Tapi untuk banyak impressionnya emang masih di Indonesia. Tapi alhamdulillah ya udah jangkauannya udah sana gitu. Ya, pastilah. Kalau di sosial media pasti jangkauannya kan seluruh dunia lah, udah jelas ya. Tapi target minimanya dia sudah terlampaui. Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah. Gitu Bang Mei. Jadi nanti kita tampilkan ya karya-karyanya Rifki ini. Boleh. Apalagi karya yang kemarin bisa sampai fenomenal, bisa nembus ke 4 negara fashion. Iya. Jadi tujuannya Mang Mei, kenapa saya pengen Rifki hadir di sini juga untuk mengencourage teman-teman mahasiswa semua yang apalagi yang mau mempersiapkan TA ya. Jadi sedini mungkin itu harus bisa diperhitungkan. TA yang dia buat karyanya itu kan tidak hanya sekedar publish untuk tugas akhir aja kan. Bukan cuman menggugurkan tugas ya. Iya, menggugurkan tugas akhirnya. Tugas akhir gitu. Tapi harus lebih. Ada kelampauan yang harus bisa dipenuhi oleh seorang calon sarjana. Kalau bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang bisa mendobrak gitu kan. Betul.
Kalau dobrak nanti rusak pintunya. Ya kita benerin lagi aja, banyak bengkel atuh. Katanya nggak akan mempersoalkan itu. Iya, biar setelah lulus dari sini kan udah tahu tuh mau kemana kemananya. Nah, jadi iya, ada link iya, seperti itu. Sebenarnya kan TA tuh tujuannya itu kan. Iya. Prospek kita ketika mau ke depannya seperti apa. Tapi kalau bisa sebelum TA juga udah Tuh. harus berkarya gitu. Ini Setuju? contoh, Setuju. Karena memang sebelum di apa namanya tingkatan akhir, mahasiswa tingkatan akhir itu dia harus berstrategi menyusun jenjang profesinya. Iya. Betul kan? Malah dulu aku Nah, untuk awal-awal di sini juga ya maaf ya Bu ya, banyak bolosnya tuh, banyak apa karena Nggak usah minta maaf. Udah lulus. udah lulus iya Nggak usah minta maaf. ya, karena dulu tuh emang poin utama ya aku kan awalnya dari Garut gitu kan. Pengen kesini tuh nggak cuman belajar gitu, tapi pengen juga nggak soal belajar doang gitu ya, belajar pasti harus, tapi lingkungan juga Iya. menambah relasi ya, itu kan bagus juga buat Iya, karir betul, kedepannya. Jadi kadang tuh motret aja terus, maksudnya kuliah kadang ya telat kayak gitu, kadang dilupain kadang ya malah kayak dikedoain lah, apalagi ya Oh, udah gitu, tahu Rifki. ya maaf Bu. Tapi itu mulai semester berapa tuh? Kayaknya awal-awal enggak, udah Oh. semester 5-an lah. Nah, 5 ya. Udah hal semester yang wajar 5-an. sebenarnya ya, Udah kalau itu udah masuk. makin ya udah makin berat lah itu, antara uang dulu nih apa dulu nih. Nah, biasanya di semester 5 pasti Betul. seperti itu. Iya. Ya, godaan Udah mulai. terbesar memang di tahun ketiga Iya. ya. Tuh. Kayaknya teman-teman semua juga yang lain kayak gitu ya, banyaknya Hampir ya. sama kayaknya. Ya, kadang kan ada teman-teman juga yang sekelas, ada yang ya punya genre masing-masing kan. Aku ke potret, teman-teman ada yang ke potretnya, ada ke apa? Ke panggung kah, ada yang ke street atau apa. Kayak gitu. Oke. Kalau Rifki lebih ke Ke potret aja. Komersialnya ya? Komersil, potret. Ya dari dulu ya itu. Oke. Berarti emang udah menemukan apa? Jati diri ya. Iya, Iya, passionnya udah passionnya ya. di situ. Oke. Dan apakah itu juga yang membuat kamu di endorse oleh salah satu brand? Oh, ya awalnya sih itu, maksudnya aku bikin karya ya mungkin karakter aku berbeda. Jadi ada waktu itu emang ada beberapa kandidat katanya ya, orang ininya. Ya dipilih lah yang beda. Nah, kan aku dari dulu tuh emang ciri khas warna tone itu lebih ke warm atau kuning gitu. Nah, jadi yang dipilih tuh maksudnya kamu beda gitu, dari kan ciri khas Puji tuh rata-rata clean, bersih gitu. Ah, milih aku karena itu, karena karakternya beda. Seperti itu. Justru memang memilih karena karakternya beda dari Dari Puji. brand itu sendiri ya. Beda dari situ. Wow. Ya, di Itu inilah tahun di- berapa? Kayaknya 2018-19 lah. Kalau nggak salah ya. Berarti masih 2019. kuliah ya? Masih kuliah, alhamdulillah. Masih kuliah ya. Iya. Berarti dia melihat apa mengkurasinya dari sosial media. Ya, dari sosial media, alhamdulillah kan. Ya, sosial media aku lumayan inilah Bu, banyak gitu followersnya. Nah itu mungkin Udah centang biru. Udah. belum gitu mah. Cuman mungkin si brand itu biar ngambil impression saya gitu, impression dari followers, Oke, pengikut, karena kan ya karena beda karakter itu menjadi salah satu kuncinya. Kayak gitu. Keren juga ya. Alhamdulillah. Jadi itu waktu itu masuk ke grup Fuji Filmnya. Jadi masuknya ke X-Team. X-Team Fuji Film. Berarti udah internnya Puji ya? So, apa manfaatnya pada saat itu ketika masih jadi mahasiswa terus udah bisa di endorse sama brand terkenal di dunia gitu, manfaatnya apa untuk kamu? Ya, alhamdulillah kamera nggak beli, lensa nggak beli, Disupport ya. di support sama dia. Tapi ya aku impression dari aku ngasih impressionnya tag mereka. Oke. Terus sering mempromosinya brand tersebut. Dan ada jangka waktu nggak untuk waktu itu? Waktu itu setahun. Setahun. Jadi alhamdulillahnya tuh aku 3 tahun. Oh 3 Oh, tahun. berarti- Jadi kamera tuh enggak 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kamera tuh 2 kali ganti. 2 kali ganti? 2 kali ganti. Oke. Keren. Nah, 2 kali ganti. Ngiler ya. Alhamdulillah. Coba kalau saya mahasiswa lagi. Dan itu bisa menghabiskan berapa frame itu? Iya. Kan biasanya kalau orang-orang yang di endorse mumpung resen.
hajar Hajar. terus gitu ya, shootnya nggak Ya, di itu ini. mereka juga ngebebasin aja asal berkarya aja. Ngeposting yang penting seminggu ada 2 atau gitu. Oh. Enggak terpatok sih harus banget, cuman ya yang paling penting harus impression dia lah. Oke. Nge-publish. Mempublish itu di per minggu sekali gitu ya. Itu harus Kadang terus. karena kan mereka juga suka memposting karya juga. Karya saya juga di media sosial. Mereka ya. Jadi sama lah ya. Sama lah. Dan enak ya ternyata disupport dari alas. Teman-teman coba ini kalau misalnya tergoda untuk menjadi Ya, jadi sering-sering aja berkarya. Nah, Gitu Dan saya jangan aja. lupa. itu ya rajin posting di Iya. sosial media ya. Iya. Dan ya ketika berkaryanya coba cari sesuatu yang baru, Yang unik. yang unik. Iya, yang unik, Gitu yang kan. beda gitu dari yang lain. Jadi itu menjadi karakter branding kamu gitu. Branding sebagai kamu sebagai siapa? Itu jadiin branding buat kalian gitu. Salah satu keunikan atau warnanya atau ciri khas photoshootnya. Kayak Walaupun gitu. mungkin- atau Kan dari harusnya teori media dapat A ya. ya harusnya Bu Atau mungkin pas kita teori media belum kepikiran itu. belum kepikiran itu kayaknya. Ya. Jadi masih Enggak, dia pas ini ya 2018 kan pas ininya mata kuliahnya. iya baru-baru mengenal ya. Oke, itu tadi tentang apa namanya endorsement dari Fuji Ya ya. lebih ke kerjasama Nah, ya. sekarang Setelah. ceritain kenapa bisa dapat kerja sama mengerjakan TA dengan fashion designer yang bisa membantu kamu gitu ya. Sesuai dengan dalam keinginan kamu. Kerjaannya atau sebelum itu Ya, apakah Ya. sebelumnya emang dipersiapkan linknya untuk ke arah tugas akhir atau memang pada saat KP itu mendapatkan tempat di mana wah ini nih peluang untuk TA gitu. Atau selama kamu di endorse di situ ada peluang link gitu. Jadi itu sambil aja Bu waktu itu tuh malah nggak kepikiran sama sekali. Cuman ya ini kan salah satu ya bikin karya gitu. Karya kan ya maksudnya aku juga menyukai gitu. Menyukai hal tersebut. Jadi ya sering pas bikinnya itu juga saya coba kerjasama apa ada ngajak lah desainer di Garut, enggak desainer sih stylist. Namanya Kang Kiki. Kang bisa gak bantuin buat bikin ya tugas akhir gitu, pengennya gini. Ya alhamdulillah dia impressionnya bagus gitu. Boleh katanya, boleh dibantu, pengen gimana. Nah saling lah, ya maksudnya saling putar pikiran gitu. Untuk konsepnya mau gimana, apa aja yang dibutuhin. Nah makanya itu di waktu itu awalnya ya cari batik, aku yang nyari itu batik siapa ya yang ini. Cuman sebelumnya alhamdulillah pernah kerjaan sama kerjaan sama kulit, jaket kulit. Ada salah satu S3 namanya di sana. Jadi itu udah kenal lah, waktu itu pernah kerja sama. Bisa nggak Kang? Orang namanya Kang Lutfi, bisa nggak Kang? Aku pinjam hasil bajunya buat TA gitu, dibikin karya, jadi nanti fotonya digini. Oh boleh katanya. Boleh, jadi dikolaborasiin sama si batik itu. Alhamdulillah batiknya juga ke Kang Ruda namanya. Boleh Kang, silahkan aja pilih mau yang mana katanya. Oke. Jadi Tapi memang emang- sebelumnya memang kenapa bisa diajak kerjasama karena sebelumnya sudah tahu kerjaan Udah kamu tahu seperti sebelumnya apa, pernah ya? kerja. Terus ya kalau yang batik itu emang saya mencari-cari itu apa ya batik di Garut gitu yang ini. Alhamdulillah ketemu sama Kang Ruda. Dan alhamdulillahnya mereka bisa langsung Klik ya, Klik connect ya, ya, gitu. semuanya. karena Alhamdulillah. mungkin ini perpaduan antara Mungkin saling- tradisional sama modern ya. Iya. Terus kan saling menguntungkan juga. Buat dia bisa jadi porto, buat aku juga bisa jadi porto. Oh, Sosial media masing-masing gitu. Lagian Tapi- exposure-nya juga sampai ke luar negeri Iya. Mang Mei. Iya, waktu itu di Bandung itu. Ketika kolaborasi antara batik dengan kulit, apakah itu cuman di beberapa aja atau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang memang ini harus pakai batik nih? Misalkan tangannya batik gitu. Iya, ini emang kulit. iya. Emang gitu atau emang gitu. cuman ada beberapa accent aja?
Enggak sih, ada yang jadi ada yang kalau kulit kan agak susah ya di gimanain. Jadi tapi kalau batiknya kan bisa tuh di setting dibentuk-bentuk. Nah, bisa dikolaborasiin kan kayak tangannya batik kayak di ini, terus di si perutnya pakai kulit kayak gitu. Dibikin bajunya tuh gitu. Gitu. Jadi si pengemasan visualnya pun ke arah glamor. Ya, glamor elegan. Gitu. Bagus sih cara pengangkatannya. Bahwa batik itu bukan jadi ya kelas pengen bawah gitu. pengen ngangkat batik tuh nggak cuma di foto tuh harus gitu Iya. batik padahal bisa loh lebih bagus gitu. Ya makanya itu kayak dikaryain lagi gitu, dibikin desain-desain baru lagi buat baju ya. Kayak gitu dibikin. Siapa tahu aja. Tapi sekarang gimana nih masalah batiknya? Masih lanjut atau Masih enggak lanjut? nih? Kadang kalau perlu apa-apa bisa. Alhamdulillah dia udah karena dari TA itu jadi dekat sama mereka juga gitu, alhamdulillah. Jadi kalau perlu apa malah Harus menjalin ya. ya menjalin, malah kemarin juga nikah alhamdulillah disupport. Iya. Mau lamaran ini silakan Kang buat ini aja dia dari Dibikin siapa tahu dibikinin gaun pengantinnya dari kulit katanya. Iya, kulit Dan batik gitu. Batik ya. enggak. Keren nih tapi belum pernah ada kan Belum. pengantin dari kulit dan batik. Ya belum. Terus dari hasil kemarin itu kolaborasi antara kulit dan batik. Sekarang ada yang produksi nggak? Produksi Mengikuti itu? malah banyak. Oh gitu. Malah awal mungkin jadi tren. Iya, jadi tren kayak di Garut tuh malah yang kulihat ya maksudnya gak apa-apa jadi inspirasi buat mereka gitu kan. Ya alhamdulillah karyanya. Jadi Mojang Garut pada ngikutin sama konsepnya batik, nyatuin batik sama kulit itu. Ya saya juga ikut seneng gitu. Pastilah. Ya. Pastilah. Jadi fotografi itu jadi media. Untuk Iya. memvisualisasikan tren gitu ya. Betul. Keren. Konsep tren. Nah kalau sekarang kerjanya apa nih Rifki? Aku sekarang kadang-kadang foto produk, ke wedding juga, ke pre-wed juga, semuanya diambil Bu. Oh janganlah, jangan semuanya. Cuman ya emang Tadi yang lain nggak kebagian. Alhamdulillah ya maksudnya yang bisa aku kerjain ya ada kerjaan ya aku ambil gitu. Tapi banyaknya di foto produk. Ya rata-rata brand ke hijab, syar'i kayak gitu. Oh, hijab syar'i. Ada syar'i. Dan apa aja nih? Boleh di ini nggak spill? Nggih. boleh tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nggak Ya apa-apa, bisa nggak apa-apa, ini. nggak apa-apa. Ada brand kalau di Bandung ada Lareta saat itu. Terus kalau di Jakarta dulu pernah kerjasama sama ZM Zaskia Meka, by Zaskia Meka sama by Ayudhya Handari. Terus apa lagi ya? Sama Pola yang baru itu ya. Saking banyak. Saking. Ya pada lupa. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Nggak apa-apa, ada. nanti ditulis aja sini. Lebih banyak ke fashion ya. Lebih banyak ke fashionnya. So apa yang membedakan antara fashion yang kamu apa namanya idealis gitu ya, kamu pengen lakukan gitu, pengen lakukan pemotretan, tapi dengan pekerjaan sekarang banyaknya ke hijab. Gitu. Kadang sih ya karena beda perspektif gitu. Kadang kalau mungkin mereka kalau butuhnya campaign, nah aku bisa berkreasi Bu. Berkreasinya ya aku bisa ngambilnya agak aneh-aneh gitu atau gimana ya agak miring atau gimana. Cuman kalau ke foto produk katalog ya harus ngikutin keinginan mereka gitu. Ya udah cukupnya kebutuhannya itu apa kayak lurus dari samping dari belakang. Kadang kan aku juga menyesuaikan kliennya pengen gimana nih. Tapi kalau yang enak tuh kalau campaign jadi sok bagusnya Rifki aja diserahin. Ya alhamdulillah ya aku senang gitu. Maksudnya kalau gitu jadi kan terbebas nih. Oh ini mau gimana juga. Karena bisa memasukkan juga idealis. Iya idealis aku gitu ya kayak gitu. Yang pernah dikerjakan nih campaign untuk fashion hijab yang mana? Zaskia Meka pernah, by Ayudhya Handari pernah. Banyaknya di Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Oh, kadang ya sampai ke Jogja. Ya, kadang kan campaign bisa di mana aja. Aja. Kadang di Jakarta, kadang di Jogja. Bisa spill nggak di sini? Fotonya nanti. Fotonya ya, boleh tergantung ya. Boleh. Kita nanti tampilkan ini hasil karya dari Rifki. Boleh.
Di Bandung juga ya kalau ada campaign di Bandung sekarang gitu. Karena mungkin itu bisa jadi apa ya, pengetahuan yang baru buat terutama mahasiswa. Yang campaign itu seperti apa? Ya Sama yang katalog seperti apa gitu kan. kalau katalog kan lebih ke kadang ya lurus cuman Formalis formal banget ya. Cuman lurus di samping belakang terus potret close up buat detail gitu-gitu. Sedangkan kan kalau campaign lebih ke Kreativitas kita. jadi bisa mau ngambilnya di atas, dari bawah, dari yang penting membedakannya yaitu posisi. Posisi. Terus kan lebih katalog kan lebih harus real warna Real gitu. warna, ya. Nggak bisa berubah kadang gitu-gitu. Tapi campaign juga ada yang seperti itu sih. Tergantung ya kliennya pengennya Temanya apa ya, campaign-nya. kalau paling enak serah kamu aja yang paling bagus. Ya. Ya udah gitu kan. Kayak gitu. Di situ ya tantangannya lebih. Oh, ternyata ada ini juga ya, ada Iya. peluang juga ya sebagai seorang idealis gitu ya untuk bisa mengekspresikan. Iya. Terus berikutnya apa nih? Project apa yang sedang dikerjakan? Kalau sekarang masih apa ya? Masih rahasia. Masih belum ada tapi pengennya mengarah ke wedding pre-wedding, Bu. Pengennya ke situ, tapi Konsepnya udah masih ini untuk pasar aku ya, pengen pasar ke wedding pre-wedding, cuman masih belajar lah. Aku juga kan dulunya emang ke fashion gitu, cuman kan dari situ ke wedding beda lagi. Ya, harus belajar lagi gimana. Sering ya, maksudnya sekarang lebih sering ke ngikut-ngikut dulu nih, gimana ada asal vendor. Aku belajar lah dari situ, kayak gitu. Jadi belum, kalau untuk yang karya apa yang pengen diingin masih belum. Cuman masih pengen ke lebih Mendalami dulu ke situ. Tapi sambil di sini keputer apa ya? Apa ya gitu. Coba mungkin dari episode podcast yang lalu-lalu bisa jadi inspirasi. Iya. Jadi subscribe dulu. Subscribe dulu guys. Bunyikan loncengnya, subscribe ya. Iya. Lalu nanti scroll lihat tuh episode-episode mana nih yang bisa memberikan inspirasi. Iya, Kayaknya banyak. Soalnya kita udah pernah banyak bahas ya Udah di banyak. podcast. Kita udah hampir Berapa tuh? 40 ya? 40 episode. Iya. Baru diajak ini. Ya. Parah. Ya udah. Wah, bukannya bukan sibuk ya. Iya. Katanya berapa kali dikontak juga nggak tahu nih, nggak diangkat-angkat, nggak tahu handphonenya berat atau gimana gitu. Nggak diangkat gitu ya. Kadang di Garut, kadang di Ranca Ekek sekarang. Nah, Oh gitu. Sekarang beda lagi kalau ada istri. Oh, sudah ada istri. Iya, berbeda sekarang ada sekarang istri. urusannya Iya. ya, Mame. Enak dong sekarang ada asisten, pendamping ya. mah. Iya, Apalagi katanya kadang bisa bantu. ini ya, istrinya dari backgroundnya hukum. Iya. Bisa membantu mungkin secara profesional. Kadang dia juga ngebantu bikin konsep, bikin gimana, terus ya tentang invoice. Oh gitu. Nah itu. itu Katanya- yang paling yang paling penting kan. Itu kan berhubungan dengan terus kalau editing laki video gimana, gitu. Ya. Ngedit video dia kan edit jago video. gitu, lumayan lah. Bisa gitu Nah, ngebantuin. Ya sama ya soal Iya. pasangan tuh. Jadi cari pasangan yang bisa diajak kerja sama ya teman-teman. Betul. Bukan kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama. Apa bedanya Ya, Mami? enggak. Nonton. Bebarengan kerja we. Oh, iya. Baring udah beres iya, udah. ntar masing-masing ya. Masing-masing. Ya kayak gitu. Mau lanjut Lanjut. kuliah lagi? S2 mungkin? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum kepikiran itu. Kayaknya mungkin sekarang lagi masih memikirkan ini di dunia wedding nih kayak gimana. Ya di dunia wedding terus fashion juga kan masih banyak gitu. Iya, iya. Pengennya lebih ya idealis, pengen lagi di Tapi kenapa enggak sekarang katanya lagi agak kosong gitu. Kenapa enggak coba untuk membikin lagi ya idealis kita, konsep-konsep idealis kita, bikin karya lagi gitu. Iya, kadang di pikiran pengen, tapi kadang
udah beres kerja tuh aduh capek. Oh. Kadang ada malasnya ibu manusiawi, tapi ya baik-baiknya sih emang harus kadang bosan juga ya, kadang ya foto produk gitu-gitu aja. Ya. Maksudnya udah udah bosan aja gitu, kayak gitu-gitu aja alurnya. Makanya sebenarnya pengen lagi terjun ke idealis aku gitu. Ya anggap Kayak aja idealis itu sebagai refreshing, refresh otak gitu. untuk mencoba siapa tahu terinspirasi lagi yang baru. Karena dari situ juga kan kita lebih belajar lagi. Betul. Aku sebenarnya dari situ tuh belajar lagi karena untuk bikin karya tuh emang harus belajar terus gitu. Kayak dari sekarang tuh melihat karya orang-orang lain itu tuh bisa jadi patokan buat kita gitu. Kedepannya kayak Berbanyak referensi ya. kayak gitu tuh emang penting banget. Tuh. Riset, Mang Mei. Iya. Iya teman-teman, jadi sekali lagi riset itu penting ya. Iya. Mencari-cari karya orang lain, meresapi gitu ya, mencermati karena kan- karya orang lain itu penting. Ya makin depan kan sekarang udah ada AI, udah makin ketinggalan nih, makanya harus terus belajar gitu. Betul. Dari sering kita melihat, belajar terus, jadi karena sering kita melihat tuh kita tuh udah tahu gitu rasanya, warna, misal warna Terasa ya. terasa gitu, Terlatih. betul. Dia tuh yang ngomong tuh udah lulus loh, Mang Mei. Udah lulus. Iya, ada yang belum lulus kan, belum ada yang jadi narasumber. Enggak, masalahnya kan kalau misalnya mungkin nggak kepikiran udah lulus, udah punya kerjaan gitu. Mungkin dipikirnya sudah tidak perlu lagi belajar gitu. Tapi Emang justru bisa di industri itu menuntut kita kebanyakan lebih aktif. pembelajaran kita ketika kita udah lulus Ya. lebih banyak. Karena kita kan bakal makin tahu nih Iya. kedepannya tuh ada hal baru apa lagi nih, terus apa-apa. Jadi dengan kita sering melihat tuh nggak tren tuh nggak akan ini gitu, masih tetap kekejar sama kita tuh. Nggak namanya tuh Ini kurung patoken. nggak jadul lah, nggak jadul gitu Bu. Nggak jadul. Tapi kita Nggak ngikutin ketinggalan tren. zaman ya. Nggak ketinggalan zaman. Karena mungkin ya itu pemikirannya. Ketika kita sudah lulus, kita udah nggak ada batasan waktu di depan. Ya Iya, sebenarnya masih ada betul. harusnya. Makanya beda waktu masih kuliah cuma aku paling cepat 4 tahun gitu. Paling lama 7 Kalau tahun. masih kuliah, yang penting tugas gugus Nah, gitu ya. itu. Yang penting kerjain tugas, yang penting ujian, nggak tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Kalau sekarang kan udah lulus udah kepikiran, apalagi sekarang udah rumah tangga ya. Iya benar. Gimana nih caranya dapur ngebul? Beli korek api. Iya harus sering lihat, Iya betul. Melihat, mengamati, mengamati, belajar. Karena kadang kan kita tuh untuk belajar juga sebenarnya gampang. Tinggal di sosial media atau tentang di YouTube aja. Kita belajar basic atau apa. Banyak. Sekarang kan Iya. ada jawabannya. Malah kadang chat GPT. Oh iya. Tapi kan lebih baik gitu maksudnya dari YouTube. Soalnya aku juga dari dulu dari YouTube belajar banyaknya gitu. Enggak dari kampus juga kan, tapi pengen lebih gitu. Ada wawasan yang Ada lain wawasan ya. lain juga. Ya alhamdulillahnya ya setelah lulus juga yang ini bisa. Setelah ini juga bisa. Tapi jangan lupa juga kalian fotografi harus mengaplikasikannya itu. Ya. Jangan Makanya cuma sering-sering foto, upload terus- karya di Ah. Instagram atau di apa. Jadi banyak-banyakin lah. Sayang kan kita punya jangka waktu gitu. Nggak mungkin kita ya kalau yang suka hobi bisa sampai 60 gitu. Tapi kan itu juga ada batasan kita tuh. Ya, sampai 30 40 gitu. Kita kan ya, alhamdulillah pengen masa kreatif kita ya, masa kreatif produktif kita. Ada batasan. Nanti kan ya jadi bisnis di situ kah, jadi bosnya atau apanya kan bisa. Betul. Tapi dalam bidang fotografi lagi Iya. gitu. Nah ini teman-teman bisa memahami kan, jadi memanfaatkan waktu itu Iya, penting. memanfaatkan waktu. Percaya diri untuk mempublish karya-karya, jangan disimpan terus ya di komputer. Ya sayang banget. Dan kayaknya Rifki mesti benar ngelihat beberapa episode ke belakang. Apalagi dia sekarang mencoba menggeluti dunia wedding ya. Sebelumnya ada Nah, yang dia produk ke albumnya gitu. Narasumber kita Narasumber. salah satunya adalah yang berbisnis di album.
Gitu karena ekosistem fotografi itu Iya, nggak akan mati kan. Pasti terus berjalan. siapa tahu aja. Nah ini yang terakhir nih Rifki, kita pengen tahu ke teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang aktif atau misalnya teman-teman di luar sana yang sedang menekuni belajar fotografi ya, tips dari kamu gitu ya. Kan dari tadi berbicara tuh kayaknya banyak kemudahan gitu ya, banyak sesuatu yang privilege yang bisa didapatkan, tapi kan saya rasa itu juga nggak datang serta-merta ya. Pasti ada usaha keras kamu untuk membuka jejaring gitu kan. Gimana sih caranya membuka jejaring seluas-luasnya dan mempertahankan sebagus mungkin untuk bisa bekerja sama dengan semuanya? Atau minimal cara melihat peluang nih. Di sosial media sih. Terus, Maksimalin itu. Ya, sosial media kan sekarang udah banyak banget ya ininya. Kayak Facebook, Pinterest, Instagram, apalagi YouTube. Sedikit-sedikit aja maksudnya kita belajar. Gak apa-apa ya mencontoh orang gitu. Apa yang disuka karyanya. Kita menjiplak nggak apa-apa. Dirubah juga nggak apa-apa gitu, lebih bagus ya. Tapi dari situ tuh nanti bakal ada tipsnya tuh lebih ketahuan, kita tuh sukanya di mana. Jadi mencoba hal-hal baru dulu, mau ke fotonya itu potret kah, ada yang ke genrenya street lah, ada yang ke genrenya ke panggung lah. Itu dicoba dulu. Itu dicoba dulu semuanya. Setelah itu mana yang lebih asik gitu. Awalnya dari hobi dulu kan. Mana tuh yang lebih asik. Itu sih tipsnya lebih ke awal mula suka tuh harus gimana. Menemukan ini ya. Jati diri kita sukanya lebih kemana. Kalau udah ketemu dari situ, mulai belajar lagi menggelutinya itu. Banyak memperdalam lagi masalah itu ya. Banyakan lagi. Termasuk membuka jaringan gitu ya. Iya, membuka jaringan. Itu tuh karena dari kita misalkan masuk komunitas, bisa kenalan sama temen. Kadang kan kita juga bersosialisasi sama mereka kan, ngobrol tentang apa. Ya alhamdulillahnya baik-baiknya gitu kalau ada teman, yuk kita motret bareng. Apalagi kalau dulu kan aku awal mulanya juga diajakin gitu, atau dulu tuh masuk ke yang kayak bukan komunitas, kayak lagi namanya kayak pameran gitu. Dari situ kayak sama teman-teman tuh bersosialisasi gitu. Banyak ngobrol. Awal mulanya dari itu mengajak yuk moto sini. Nah dari situ bertemu kan pertemanan lagi. Dari situ menambah lagi. Ya alhamdulillahnya ada salah satu influencer. Nah dari situlah awal mulanya membeledak gitu. Alhamdulillah hasil karya aku kepake sama dia, jadi semuanya tuh suka. Itu tiba-tiba merambah banyak yang suka juga gitu. Jadi awal mulanya susah aku juga ke Bandung, malah ya sampai semester 5 maksudnya pengen lebih jejaring ke bener-bener komersil gitu di sini, karena kan awal mulanya nggak tahu siapa-siapa di Bandung. Siapa lagi gitu, pengen terus kan di sini pengennya tuh pengen terus motret gitu atau gimana, tapi awalnya emang susah banget, apalagi orang-orang melihatnya rata-rata ke followers. Yang aku lihat ya, yang aku udah alamin, aku pernah nge-DM-in salah satu ya sekarang jadi teman-teman juga, tapi nggak respon gitu. Ya dari situ lumayan ya, bisa agak ini. Cuman ya terus belajar, terus kita punya keinginan teguh. Belawar dari situ, ya alhamdulillah teman-teman tuh makin banyak. Sosial media. Ya. Terus belajar, mengapresiasi karya orang untuk referensi dan perbanyak nomor kontak. Itu kan nomor WhatsApp ya. Terserah lah. Pokoknya penuhin aja nomor kontak. Bukan nomor WhatsApp untuk Manawi gitu. Manawi. Cik gitu. Manawi Manawa, tukang awi di bawah-bawah. Biasanya kalau udah seru gitu sama salah satu model atau apa,
biasanya terus diajak. Oke. Gitu. Dari situ dikenalin sama temannya lagi, apalagi ya kalau model gitu, kalau equalizer. Yang aku rasain itu gitu alurnya tuh. Ternyata ya tiba-tiba aku juga nggak expect gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu sampai kan Kayak dilirik nabung salah ya? satu brand salah satu brand kamera gitu. Wah, itu teman-teman gimana? Terpicu nggak? Terpantik nggak nih semangatnya untuk bisa mengeksplor diri sendiri ya? Iya. Sering-sering mengeksplor aja. Sering-sering mengeksplor ya. Dan- Karena ini buktinya. Iya. Dan di kampus ketika mengerjakan tugas atau apapun jangan sampai cuman terpikir pengguguran tugas. Ya. Ya, itu Buat bisa yang jadi terbaik. satu. Buat yang terbaik. Karena nantinya itu akan jadi portfolio Iya, buat kalian juga. portofolio juga. Betul, betul. Oke. Dan satu hal yang saya Dua ambil, lah. satu hal dulu aja deh, biar nanti teman-teman yang ambil banyaknya. Satu hal yang saya dapatkan dari Rifki ini adalah harus pede gitu ya menggunakan sosial media kita. Nah, pede sama Kadang-kadang- konsisten aja. Kadang-kadang ada anak-anak ayeuna mah ada foto profil juga disembunyiin. Nama juga titik aja. Dikunci ya. Terus Dikunci. dikunci gitu. Jadi untuk apa punya sosial media? Iya. Nggak apa-apa, itu ada tapi salah satu dibikin lah buat karya. Nggak apa-apa. Satu Jadi minimal untuk portofolio. Satu untuk portofolio, gitu ya. satu untuk diri sendiri Oke. gitu. Jati diri. Oke. berkeluar. Berarti nanti kalau teman-teman yang lain nih pengen tahu karya-karya kamu itu bisa, Bisa. masuk ke IG-nya, alamatnya apa? @ripkiml foto. Ah. Ya, itu Nanti kita ML-nya cantumkan Muhammad ya di Lutfi ya, bawah. bukan yang lain. Oh. Nanti ada second account-nya. ada. Nanti dari situ kalian bisa coba juga cari-cari, pasti ada link-link yang Di bio-nya biasanya kayak gitu. Di bio aku cuman ini aja, Bu. Akun kerjaan. Oh, pekerjaan ya. Iya. Hubungi manajerku ya. itu kan jadi link juga ya. Iya. Yang kalian mencari pekerjaan Ya, gitu. bisa hubungin Kang Rifki. Iya. Bilih nanti abdi KP gitu. Biasa tuh. Insyaallah dibantu. Insya Allah Kalau- Siapa tahu aja dibantu, kan iya. ada yang KP atau misalkan TA-nya masalah passion. Ya mungkin Kang Rifki bisa. Atau ngasih masukan pada saat Betul. TA ya. Gitu. Ya, Jadi selagi bisa dibantu, ayo gitu. Betul. tuh bisa diajak Lagi-lagi diskusi. anak Unpas gitu. Wih. Oke teman-teman, ya kayaknya seru banget ya obrolan kita sama Kang Rifki karena ternyata dari yang kalem ini ya aduh. menyimpan banyak sekali potensi dan mudah-mudahan menjadi semangat untuk kalian semua, motivasi untuk kalian semua untuk bisa menjadi lebih baik ya, apalagi untuk menjelang mempersiapkan tugas akhir Iya. ya, Iya. mempersiapkan ke arah profesi di industri seperti apa. Dibikinlah sebaik-baiknya gitu. Itu jadiin buat portofolio kalian. Dan jangan ragu untuk membuat sesuatu yang berbeda. Berbeda biar Karena Kang Rifki juga di-endorse bisa menyatukan antara kulit dengan batik. batik. Jangan dibatik di kulit. Jangan batik di kulit. Oke, kalau gitu. Nanti ketemu lagi dengan bahasan kita, tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia karena kita akan selalu menghadirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Tetap simak Point of Interest, Jelajahi perspektifmu di Point. Terima kasih ya semuanya. Makasih Kang Bye-bye. Rifki. Terima kasih, Ibu.